Selamat siang, perkenalkan nama saya Inesia Metasari. Saya adalah siswa Backman Career Upgrader untuk program Data Science dan Data Analyst. Untuk kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang proyek akhir saya untuk kelas data visualisasi yang berjudul Overview on Happiness Report of Southeast Asian Nation Countries 2022. Mengapa saya mengambil tema tersebut? Karena menurut saya kebahagiaan terkait erat dengan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan istilah yang diberikan untuk kombinasi kesejahteraan manusia, inklusi sosial, dan kelestarian lingkungan. Apa itu pembangunan berkelanjutan? Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang. Prinsip utamanya ialah mempertahankan kualitas hidup bagi seluruh manusia pada masa sekarang dan pada masa depan secara berkelanjutan. Kebahagiaan juga dapat menghasilkan kesehatan mental yang baik, masyarakat dapat lebih produktif dan positif, sehingga pembangunan berkelanjutan dapat meningkat dengan lebih baik. Kita perlu mengetahui apa yang menyebabkan tingkat kebahagiaan dan kesengsaraan. Di antaranya faktor eksternal meliputi pendapatan, pekerjaan, komunitas, dan pemerintahan, serta nilai-nilai dan agama. Kemudian untuk faktor internal atau faktor personal antara lain kesehatan mental, kesehatan fisik, pengalaman keluarga, pendidikan, jenis kelamin, dan usia. Bagi para pembuat kebijakan, isu utamanya adalah faktor lingkungan yang mempengaruhi tingkat kebahagiaan, karena hal tersebutlah yang dapat diubah. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang deskripsi dari dataset yang saya gunakan. Saya mengambil dataset dari website World Happiness Report 2022 dengan link yang sudah saya tertera di sini. Untuk datasetnya berisi informasi tentang happiness score dengan faktor-faktor yang menjelaskan dalam rentan waktu 2012 sampai 2022. Untuk dataset tersebut berisi beberapa variabel yang akan saya analisa, di antara lain yang pertama country name, kemudian yang kedua year, ketiga life ladder, 4 log GDP per kapita, 5 healthy life expectancy, yang keenam freedom to make life choices, yang ketujuh social support, kedelapan perceptions of corruption, 9 positive effect, dan yang terakhir negative effect. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan eksplorasi data visualisasi kali ini. Ada 4, yaitu yang pertama, bagaimana rata-rata skor kebahagiaan di antara negara-negara di Asia Tenggara atau ASEAN. Yang kedua, negara mana yang menjadi negara tertinggi skor kebahagiaannya di antara negara-negara di Asia Tenggara. Yang ketiga, bagaimana tren skor kebahagiaan selama 10 tahun terakhir. Dan yang terakhir, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi skor kebahagiaan di negara-negara tersebut. Untuk dashboardnya, untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu bagaimana rata-rata skor kebahagiaan di antara negara-negara di Asia Tenggara, saya menggunakan heat map untuk melihat bagaimana nilai-nilai life ladder pada setiap negaranya. Untuk visualisasi saya saat ini, saya menggunakan data 9 negara, yaitu Singapura, Filipina, Thailand, Malaysia, Vietnam, Indonesia, Laos, Kamboja, dan Myanmar. Seperti yang sudah tertera pada peta, untuk bagian negara-negara yang berwarna biru merupakan negara-negara dengan nilai life ladder yang cenderung lebih kecil, sedangkan untuk yang saya beri warna merah adalah negara-negara dengan nilai life ladder yang lebih besar atau lebih tinggi. Pada peta berikut diberikan informasi bahwa negara dengan nilai life ladder terkecil atau terendah yaitu negara Myanmar dengan nilai 4,394, sedangkan untuk negara dengan nilai tertinggi yaitu adalah Singapura dengan nilai 6,480. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan negara mana yang menjadi negara tertinggi skor kebahagiaannya di antara negara di Asia Tenggara, saya mengurutkan nilai life ladder-nya dengan menggunakan bar chart, dan hasilnya seperti ini. Untuk negara dengan nilai tertinggi adalah Singapura dengan nilai life ladder 6,480. Kemudian untuk yang kedua, negara Filipina dengan nilai life ladder 5,904. Kemudian Thailand dengan nilai 5,891. Malaysia dengan nilai 5,711. Vietnam dengan nilai 5,485. Dan Indonesia termasuk dalam negara yang memiliki urutan 4 terendah, yaitu nilainya 5,240. Yang ketiga terbawah, Laos dengan nilai 5,14. Kamboja 4,640, dan yang terakhir Myanmar sebagai negara dengan nilai life ladder terendah sebesar 4,394. Untuk yang ketiga, bagaimana tren skor kebahagiaan selama 10 tahun terakhir? Saya menggunakan tren chart
Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan nilai life ladder untuk masing-masing negara fluktuatif naik dan naik turun. Namun untuk negara Singapura nilai life laddernya cenderung lebih. Untuk negara Singapura nilai life laddernya paling tinggi selama 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2017 sampai 2022. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor apa saja yang mempengaruhi skor happiness yang saya analisis ini. Yang pertama, saya menghubungkan variabel life ladder dengan log GDP per kapita. Dengan scatter plot, saya memperoleh hasil p-value-nya kurang dari 0,0001, yang berarti model tersebut signifikan secara statistik, menjelaskan bahwa log GDP berpengaruh terhadap nilai life ladder. Koefisien korelasi mengukur kekuatan hubungan antara life ladder dengan log GDP per kapita dalam jumlah 0,780124. Untuk R square-nya 0,684467. Dari grafik scatter plot tersebut dapat diketahui bahwa life ladder dan log GDP per kapita memiliki korelasi yang positif, yang mana ketika nilai log GDP meningkat atau bertambah, maka nilai life ladder juga akan meningkat atau bertambah. Dengan bertambahnya satu satuan nilai log GDP, maka akan meningkatkan nilai life ladder sebanyak 0,650036 kali. Kemudian untuk faktor yang kedua, saya juga membuat scatter plot hubungan antara life ladder dengan healthy life expectancy. Diperoleh hasil p-value-nya kurang dari 0,0001, yang berarti model tersebut signifikan juga secara statistik dengan koefisien korelasinya 0,7137536 dibulatkan. Kemudian untuk R-square-nya 0,668317. Dari grafik scatter plot tersebut dijelaskan bahwa life ladder dan healthy life expectancy memiliki korelasi positif, yang mana ketika nilai life expectancy meningkat atau bertambah, maka dengan bertambahnya satu satuan nilai ekspektansi, maksud saya nilai life expectancy, maka nilai life ladder juga akan meningkat sebanyak 0,146867 kali. Untuk faktor yang ketiga, yaitu freedom to make life choices. Diperoleh hasil p-value-nya kurang dari, maksud saya p-value-nya sama dengan 0,128228, yang berarti bahwa freedom to make life choices ini tidak memiliki pengaruh terhadap nilai life ladder. Dari grafik scatter plot tersebut dapat diketahui bahwa korelasinya negatif, namun variabel freedom to make life choices bertambah tidak memiliki pengaruh terhadap nilai life ladder-nya. Untuk faktor yang keempat, yaitu social support, diperoleh hasil p-value kurang dari 0,001, maka model tersebut signifikan secara statistik dengan koefisien korelasinya 0,713836 dengan R square 0,548843, sehingga dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa nilai social support dan life ladder itu memiliki korelasi yang positif, yang mana ketika nilai social support bertambah atau meningkat, maka nilai life ladder-nya juga akan meningkat atau bertambah. Dengan bertambahnya satu satuan social support, maka akan meningkatkan nilai life ladder sebanyak 7,90098 kali. Faktor selanjutnya yaitu perception of corruption. Diperoleh hasil p-value 0,0001, namun di sini koefisien korelasinya minus. Itu berarti bahwa nilai korelasi antara perception of corruption dengan life ladder-nya berkorelasi negatif, sehingga ketika nilai variabel perception of corruption itu meningkat atau bertambah, maka nilai life ladder-nya akan berkurang atau menurun. Dengan bertambahnya satu satuan social support, maka akan mengurangi atau menurunkan nilai life ladder-nya sebanyak 1,2142 kali. Untuk selanjutnya, faktor positif dan negatif effect. Untuk nilai positif efeknya, p-value 0,425, itu berarti model tersebut secara statistik tidak signifikan atau positif effect tidak berpengaruh terhadap life ladder. Sedangkan untuk negatif effect, p-value-nya kurang dari 0,0001, yang berarti bahwa negatif effect memiliki pengaruh terhadap life ladder dengan koefisien korelasinya minus 0,3179032, yang berarti ketika nilai negatif efeknya bertambah atau meningkat, maka nilai life ladder-nya akan berkurang atau menurun. Dengan bertambahnya satu satuan negatif efek, maka akan mengurangi atau menurunkan nilai life ladder sebanyak 5,21951 kali karena korelasinya negatif. Yang terakhir, saya akan menjelaskan conclusion dan insight dari visualisasi data yang telah saya buat. Untuk kesimpulannya, Singapura adalah negara yang memiliki skor kebahagiaan tertinggi di antara negara-negara ASEAN lainnya
dengan skor kebahagiaan sebesar 6,480. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi skor kebahagiaan ini antara lain log GDP per kapita, healthy life expectancy, social support, perception of corruption, dan negative effect. Untuk insight yang diperoleh adalah Singapura merupakan salah satu negara industri yang sangat maju di kawasan Asia Tenggara. Pembangunan ekonomi Singapura tumbuh meningkat setiap tahunnya. Keberhasilan Singapura telah membangun sektor industri menyebabkan PDB rata-rata negaranya naik. Warga negara Singapura hidup lebih lama dan hidup lebih sehat daripada kebanyakan orang secara global. Mengapa? Karena kemajuan medis meningkatkan deteksi dini dan pengobatan penyakit di negara Singapura. Singapura memiliki bantuan publik yang dapat membantu masyarakat, subsidi ekstensif untuk perawatan kesehatan dan perumahan, mendukung agar warga Singapura tetap dapat dipekerjakan dan meningkatkan upah bagi masyarakat berpendapatan rendah dan menengah, dukungan untuk kebutuhan pensiun, bantuan sosial dan kemasyarakatan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan. Berdasarkan pemaparan tersebut, tidak salah jika Singapura menjadi negara yang memiliki nilai skor kebahagiaan paling tinggi di antara negara-negara di ASEAN lainnya, karena kesejahteraan masyarakatnya sudah tercukupi dengan baik. Sekian penjelasan dan presentasi yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kekurangan dalam hasil analisisnya dan juga dalam penyampaian informasi penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.